Baik, perkenalkan nama saya Clinton Alvaro Siagian. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Prodi Teknik Informatika dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 331301880 dan dengan dosen pembimbing yaitu Pak Ari Wibowo STMT. Baik, di sini saya akan mau present terkait demo aplikasi atau demo produk yang sudah saya buat, yaitu dengan nama Innova atau Inventory Asset Management, di mana ini adalah salah satu aplikasi yang menjadi produk yang saya buat untuk judul proyek akhir saya, yaitu otomatisasi validasi serial number dan scan code pada aset IT menggunakan YOLO dan OCR guna efisiensi pendataan keamanan aset IT di PT Exit Indonesia. Di sini adalah halaman login, di mana login ini bisa dilakukan dengan dua skema, yaitu menggunakan email atau username. Jadi semisal kita tidak ingat username kita atau tidak ingat email kita, kita bisa melakukan email terlebih dahulu atau menggunakan user. Dan sebelum melakukan login, tentunya untuk pengguna yang baru, ketika belum mempunyai data, kita bisa melakukan daftar terlebih dahulu menggunakan halaman register page. Jadi di sini saya sudah menyediakan form untuk kita daftar terlebih dahulu. Ada username, ada email address, ada password, ada batch numbernya, ada departemen dan juga ada role-nya. Dimana role-nya ada admin dan super admin. Jadi kedua role ini punya arti berbeda. Admin itu untuk yang teknisi, IT officer, IT engineer ataupun lead. Untuk yang super admin itu berlaku untuk seperti high level, seperti assistant manager dan juga manager. Oke, kita coba login successful, dan nanti akan beralih ke halaman dashboard. Kita akan menemukan notifikasi. Jadi ada notifikasi dashboard bahwa kita sudah berhasil login. Dan di sini adalah dashboard utama dari IT Asset Inventory System, di mana di sini adalah seluruh detail summary yang dilakukan ataupun yang dikerjakan. Jadi ada seluruh data aset, kemudian data yang lagi pending, misalnya pengecekan yang lagi pending, kemudian ada lagi scanning yang sukses, kemudian ada grafik juga complete session dengan total IT asetnya berapa dan juga yang pending berapa, serta akan ada juga fitur yaitu untuk serial scan code yang error dan akan terdeteksi juga di dashboard ini. Kemudian untuk yang aset validation status, di sini juga terlihat ada grafiknya dan juga daily checking activity setiap minggunya. Jadi per hari itu dicek. Oke, kita coba untuk melakukan scanning perangkat ataupun material. Nah, ketika kita mengklik start scanning, di sini kita akan diminta untuk memilih salah satu session. Nah, sebelumnya saya sudah bikin satu session yaitu kabel LAN, di mana ini adalah material. Nah, tapi sebelum mau melakukan scanning, saya ingin coba demokan terlebih dahulu untuk membuat preparation baru ataupun membuat data yang mau di scanning sebelum melakukan pengecekan. Nah, di sini kita coba bikin checking name-nya atau basic information-nya yaitu dash laptop misalnya. Kita mau cek laptop, kemudian kategorinya device, lalu lokasinya, ini adalah lokasi yang ada di perusahaan saya, main office lantai 1. Kemudian kita buat device name-nya laptop, lalu detailnya adalah laptop Dell. Kemudian brandnya Dell, vendornya PT Duta Komputer. Kemudian modelnya misalnya Latitude 3420, speknya misalnya Intel 5. Nah, kuantitinya kita bikin 1, dan misalnya projectnya kita pilih FSO Petrobras. Nah, di sini ada dua pengkondisian. Jadi kita bisa pilih mau distribusi secara langsung hasil dari scanningnya atau mau kita save stock.
Nah, kalau misalnya save to stock, ini kalau kita create, nanti datanya akan menyimpan sebagai stok. Tapi kalau semisal kita ingin mau distribusi departemen langsung, maka kita bisa pilih yang will be distribute, yaitu distribute item. Kita pilih departemen mana yang mau kita deliverkan barangnya. Jadi misalnya kita mau deliverkan ke IT. Nah, di IT kita pilih satu pengguna atau satu receiver, mau berapa kuantitinya, sesuaikan dengan kuantiti yang udah kita buat di atas sebelumnya. Jadi semisal kuantiti di sini kita bikin 2, di sini juga harus 2, dan semisal kuantiti di atas juga 1, harus 1. Nah, kita pilih receivernya, kemudian kita ketik remarknya, saya checking for today, ini opsional, tidak dibuat juga tidak apa-apa. Kemudian kita klik create dan successful. Oke, datanya sudah muncul, jadi terlihat di sini seluruh data sessionnya kelihatan mana yang baru kita buat, dan dua-duanya pending karena belum dicek. Nah, tapi sebelum scanning saya mau coba untuk presentkan satu halaman, yaitu preparation leads, dimana di sini adalah seluruh data preparation leads yang baru aja kita bikin sebelumnya. Tadi kita coba lihat ada das laptop. Nah, ini kalau kita drop down nih, muncul seluruh data dari das laptop tersebut, project informationnya, kemudian item preparationnya, departemennya yang mana, dan receivernya tadi yang mana, beserta dengan kuantitinya juga gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada juga yang kabel LAN, yang material tadi yang udah saya buat sebelumnya. Nah, di sini juga kita bisa coba untuk hapus salah satu data preparation. Kita coba klik delete, dan juga kita coba bisa untuk melakukan edit. Nah, kalau kita klik edit, nanti kita misal kita mau ganti kuantitinya gitu. Kita coba ganti kuantitinya dari 1 menjadi 2. Kemudian projectnya kita ganti, misalnya tadi jadi Changhua. Lalu kita tambahkan kuantiti untuk distribusinya jadi 2. Jadi receivernya kita tambahin lagi 1 lagi. Dari tadi IT assistant kita tambahkan juga ke IT manager. Oke, kita update sessionnya, maka akan berubah datanya. Kita coba untuk drop down untuk memastikan apakah sukses. Nah, terlihat datanya sudah terupdate, receivernya, departemennya juga sudah berubah, kemudian projectnya juga sudah berubah. Dan kita coba scan. Nah, di scan ini kita bisa lihat bahwa di sini ada salah satu progress bar dari session scanning yang mau kita scan. Jadi di sini semisal kita mau scanningnya adalah laptop, tapi yang kita scan adalah mouse, maka tidak akan bisa dan akan menunjukkan alert gagal. Jadi memang harus sesuai dengan session yang kita buat, itu yang kita scan. Oke, untuk melakukan scanning kita bisa klik start scan. Oke, baik, di sini kita coba scan laptopnya. Dia akan melalui proses detecting. Karena saya menggunakan laptop, jadi proses dari scanning itu menggunakan CPU dari laptop. Jadi mungkin akan sedikit terasa lebih berat kebanding kalau kita bisa menggunakan GPU atau PC yang jauh lebih besar kapasitasnya.
Oke, di sini kita bisa dapat status dari device-nya, sukses melakukan scanning. Di sini kita bisa memilih mau scan serial number menggunakan kamera atau kita mau pakai manual input. Pakai manual input juga bisa, mau pakai kamera juga bisa. Nah, misal kalau kita ragu, kita misal coba memasukkan menggunakan manual serial number. Kita klik save. Maka datanya berhasil ke save. Ini kita coba untuk submit salah satu data yang sudah kita scanning tadi, dan di sini kita juga bisa manual input langsung tanpa melakukan scanning perangkat. Namun di sini tidak akan ada bukti foto perangkatnya karena tidak ada pengecekan menggunakan perangkat. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu penilaian tersendiri dari high level, di mana tidak adanya data dari pengecekan perangkat sebagai bukti bahwa perangkat tersebut sudah dicek, dan ini akan menjadi salah satu penilaian KPI untuk teknisi yang mengerjakan tadi. Kita coba klik submit. Dua item submitkan berhasil. Nantinya dia akan beralih ke halaman validasi. Oke, di halaman validasi ini kita bisa lihat semua list data-data dari scanning yang sudah kita lakukan tadi. Kita bisa lakukan approve salah satu data, misalnya kita approve, sehingga data ini akan menjadi data aset. Kita lihat tadi data aset. Kemudian juga kita bisa melakukan reject jika data tersebut yang pertama kita cek tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu seperti tadi bahwa tidak ada foto perangkatnya. Kita coba reject. Maka datanya jadi reject, dan nanti akan bisa dilakukan kembali, yaitu rescan atau scanning ulang. Data yang tadi kita sudah add ke aset, dia akan menjadi data aset di inventory. Jadi kita bisa lihat secara berkala detail dari data aset yang kita punya. Ini data dari session scanning preparation yang kita buat tadi sebelumnya. Kita bisa lihat view asetnya. Dan nanti akan menampilkan detail-detail dari data dalam satu session scanning yang sudah kita siapin dan kita scan dan juga validasi tadi. Di sini kita bisa lihat detailnya di namanya laptop, serial numbernya, brandnya, statusnya, dan juga specification beserta SMN-nya siapa. Sini kita bisa lihat ada data fotonya juga, jadi ini bisa membuktikan bahwa barang ini memang benar-benar dicek gitu. Bisa dilakukan ekspor, jadi nanti akan muncul asset report. Ini bisa digunakan sebagai bahan meeting ataupun bahan untuk laporan pengecekan. Di sini kita juga punya menu, yaitu history and activity log. Dimana dalam history atau activity log ini seluruh detail data dan pengecekan itu ada statistiknya, dari session complete-nya, ada dari scan progress-nya, approval rate-nya, dan rejection rate-nya, beserta weekly activity. Kita bisa lihat juga untuk statistik di scanning, ini yang baru saja tadi berhasil kita lakukan. Kemudian yang di validation ada dua juga yang baru saja kita approve dan progressnya seperti apa. Ini kita lihat ada record-recordnya. Kemudian ada aset, ini data-data detail aset dan progressnya dari 4 di 100%. Dan activity log, ini yang data detail yang sudah kita lakuin selama berkala, setiap jam berapa dicek. Jadi nanti pada saat high level seperti
manajer IT System Manager, mereka bisa cek setiap jam berapa saja teknisi itu ngelakuin pengecekan dan dalam waktu berapa lama. Jadi ini bisa juga sebagai penilaian untuk KPI mereka. Dan yang terakhir ada menu report analitik. Di sini nantinya akan memunculkan seluruh data report yang mungkin akan dibuat. Jadi nanti di sini kita bisa generate lagi dari aset untuk mendapatkan reportnya. Dan yang terakhir itu adalah menu change password. Di sini kita bisa melakukan reset password ataupun mengganti password kita yang menurut kita pertama tadi tidak baik atau mungkin kurang cocok. Kita coba untuk mengganti password kita dengan yang baru. Klik change password, maka password berhasil diganti. Nah, mungkin sekian data ataupun video demo produk dari Innova atau IT Asset Inventory System, yaitu dengan judul modul saya otomatisasi validasi serial number dan scan code pada aset IT menggunakan YOLO dan OSIR guna efisiensi pendataan dan keamanan aset IT di PT Executive Indonesia. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.